Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi mawalah wa ba'd. Para ahibati sa'imin sa'imat, muhajirin muhajirat yang mudah-mudahan dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala yang telah menganugerahkan kita berbagai macam kenikmatan, terutama kita dipermudahkan untuk berjumpa dengan bulan Ramadan. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan ini sebagai catatan amal soleh bagi kita semuanya. Mudah-mudahan di bulan Ramadan ini kita bisa meningkatkan kualitas ketakwaan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala, karena tujuan pokok daripada ibadah bulan Ramadan adalah bagaimana la'allakum tattaqun, agar kita bisa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, kualitas takwa kita semakin meningkat. Salawat dan salam mudah-mudahan tercurahkan kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, sahabat beliau, dan siapa saja yang istiqomah di atas petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengkaruniakan kepada kita keistiqomahan untuk menapaki petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah di bulan Ramadan bersama dengan media dakwah Najah, kita akan melakukan kajian rutin intensif satu kitab insyaallah, yaitu tulisannya Imam Ahmad bin Ali bin Hajar al-Asqalani, atau yang kita kenal dengan Imam Ibnu Hajar al-Asqalani. Buku ini judulnya Badrul Ma'un fi Fadli Ta'un. Buku yang mengkaji terkait tentang masalah penyakit ta'un yang hari ini juga sudah melanda negeri kita, melanda dunia ini. Korbannya sudah sangat banyak sekali, apalagi di Amerika Serikat dan Perancis. Ma'asyiral muslimin yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala keberkahan dari kajian ini, dan mudah-mudahan kita senantiasa diberi keikhlasan, baik kita yang mengkaji ataupun Anda yang mendengar, mudah-mudahan bermanfaat bagi dunia dan akhirat kita. Baiklah, kita masuk pada kajian kitab. Yang pertama terkait tentang buku ini. Buku ini ditulis oleh Imam Ibnu Hajar al-Asqalani sebagai sebuah perenungan beliau, karena putri beliau itu meninggal. 3 putri beliau ini meninggal karena penyakit wabah taun yang ada pada zaman beliau. Nah, ma'asyiral muslimin, kita kenalkan dulu siapa imam kita yang telah mengkaryakan tulisan ini kepada kita semuanya. Sebenarnya bagi para pengkaji Islam tidak terlalu asing nama Imam Ibnu Hajar al-Asqalani, karena kalau kita berbicara hadis selalu ada kalimat Imam Ibnu Hajar al-Asqalani. Ketika kita berbicara masalah Sahih Bukhari, maka kita akan kenal buku Fathul Bari yang ditulis oleh Imam Ibnu Hajar al-Asqalani. Baik jamaah sekalian, beliau adalah nama aslinya Ahmad bin Ali. Nama aslinya adalah Ahmad bin Ali. Biasa nama para ulama dan umumnya orang-orang Arab namanya pendek, tidak sebagaimana orang Indonesia yang kadang namanya itu 3, 4, 5, bahkan ada yang 10 suku kata. Kemudian beliau dikenal sebagai Al-Misri, Al-Qahiri, Al-Asqalani. Al-Asqalani adalah sebuah wilayah yang ada di Mesir. Kemudian beliau disebut dengan Al-Qahiri karena beliau tinggal di Kairo. Kemudian beliau juga disebut dengan Asy-Syafi'i, laqabnya Asy-Syafi'i karena beliau ini pengikut madhab Syafi'i. Beliau lahir pada tahun 773 Hijriah dan meninggal tahun 852 Hijriah. Artinya beliau dianugerahi oleh Allah Subhanahu wa taala umur yang cukup panjang, kurang lebih 79 tahun. Ma'asyiral muslimin yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semenjak kecil Imam Ibnu Hajar sudah yatim piatu. Akhirnya beliau dibesarkan oleh sahabat ayahnya yang membesarkan beliau. Dari sinilah beliau termotivasi untuk belajar dengan serius, sehingga umur 9 tahun Imam Ibnu Hajar mampu mengkhatamkan Al-Quran, artinya hafal Al-Quran di luar kepala. Umur 25 tahun Imam Ibnu Hajar menikah dengan salah seorang gadis. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengkaruniakan 5 putri kepada beliau. 3 putrinya meninggal karena wabah taun. Kemudian Imam Ibnu Hajar menikah untuk kedua kalinya dan mendapatkan salah seorang putra yang disebut dengan yang memiliki nama Muhammad, sehingga beliau juga dikenal sebagai Abu Muhammad. Ma'asyiral muslimin yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tidak panjang lebar saya memperkenalkan Imam Ibnu Hajar karena buku-buku beliau sangat banyak sekali. Silakan kita baca buku beliau. Sekarang kita masuk pada isi buku ini. Jamaah sekalian, buku ini terdiri dari 5 bab.
dan insyaallah Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan mengkaruniakan kepada kita kemudahan untuk mengkaji buku ini. Baik, jamaah sekalian yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pentahqiq buku ini membuat sebuah bab tersendiri terkait tentang memperkenalkan wabah taun. Ma'asyiral muslimin, di sini banyak sekali disebutkan tentang berbagai macam definisi taun yang disampaikan oleh para ulama, baik ulama zaman dulu maupun zaman sekarang. Intinya disebutkan di sini wabah taun itu semacam wabah yang sangat cepat penyebarannya, masif, kemudian mematikan. Saya ulang lagi, jadi sebuah penyakit disebut sebagai taun ketika memenuhi dua syarat. Yang pertama, wabah tersebut tersebar dengan sangat cepat. Kemudian wabah tersebut sangat mematikan. Sebagian para ulama menjelaskan bahwa wabah taun itu berasal dari hewan-hewan, bahkan terutama hewan-hewan serangga. Demikian juga jenis burung itu banyak sekali menjadi penyebab tersebarnya penyakit wabah taun. Ma'asyiral muslimin yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sekarang kita masuk pada bab pertama daripada buku Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Al-babul awal fi mabda'i taun, yaitu asal muasal penyakit taun. Al-faslul awal, pasal pertama dari kajian ini adalah fi bayani kaunihi rizan ala man madha. Beliau menjelaskan pada bab ini bahwa penyakit taun itu adalah azab bagi orang-orang sebelum kita. Didasarkan pada beberapa hadis, di antaranya saya bacakan sebagian saja, tidak semua hadisnya yang ada di sini kita bacakan karena itu cukup memakan banyak waktu. Yang pertama, hadis dari Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda, "Inna hadzal waj'a rijsun wa 'adzabun au baqiyatu 'adzabin udziba bihi nasun min qablikum." Sesungguhnya sesungguhnya penyakit ini, yaitu penyakit taun ini adalah rijsun, yaitu adab, wa adabun, dan juga adab. Jadi rijsun itu bisa bermakna malapetaka, wa adabun, dan adab dan ayat lain baqiyatu adabin, sisa adab yang Allah Subhanahu wa taala gunakan untuk mengadab orang-orang sebelum kalian. Ini hadis pertama yang disampaikan oleh Imam Ibnu Hajar dalam buku ini. Jamaah sekalian yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hadis yang kedua yang boleh sampaikan adalah hadis yang diriwayatkan dari Imam Abu Bakar Ibnu Abi Syaibah. Inna hadza ta'un rijzun wa baqiyatu adzabin udziba bihi qaumun. Sesungguhnya taun ini adalah rijzun, yaitu malapetaka, wa baqiyatu adzabin, dan sisa-sisa adab yang Allah Subhanahu wa taala gunakan untuk mengadab orang-orang sebelum kalian. Jamaah sekalian yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjut pada bab yang kedua, al-faslu tsani, pasal yang kedua dari bab pertama. Dzikru bayani anna taun innama kana adaban al-kafara fi man madha. Sesungguhnya penyakit taun merupakan adab yang Allah Subhanahu wa taala gunakan untuk mengadab orang-orang sebelum kita, yaitu khusus bagi orang-orang kafirnya, bukan untuk kaum muslimin sebelum kita. Sebab jamaah sekalian, kita semua sepakat bahwa orang-orang sebelum kita yang dibawa oleh para nabi sebelum kita itu adalah agama Islam. Maka orang-orang sebelum kita disebut sebagai muslimin bagi mereka yang beriman kepada Allah dan Rasulnya sesuai dengan ajaran Rasul pada zaman mereka. Nah, jamaah sekalian yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan penyakit taun merupakan syahadah, yaitu sebab seorang muslim mendapatkan syahadah bagi umat Nabi Muhammad SAW. Rasulullah SAW pernah bersabda, "Atani Jibrilun alaihi salam bil huma wa ta'un." Suatu waktu Jibril datang kepada saya membawa penyakit huma, penyakit panas, dan ta'un. Kemudian sikat al-huma bil madinati, penyakit panas diletakkan di Madinah, wa ursilat at-ta'un ila Syam, dan penyakit ta'un dikirim ke negeri Syam. Wa ta'un syahadatu li ummati, dan penyakit taun merupakan sebab mati syahid bagi umatku, wa rahmatun lahum, dan rahmat bagi mereka, wa rijsun alal kafir, dan azab bagi orang-orang kafir. Jadi ma'asyiral muslimin yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala,
Ta'un merupakan syahadah bagi orang-orang beriman, azab bagi orang-orang kafir. Dalam hadis yang sangat panjang, Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha pernah ditanya oleh sebagian sahabat, "Ya Ummul Mukminin, hadithina an zalzalah." Wahai Ummul Mukminin, ceritakan kepada kami tentang gempa ataupun bencana gempa. Qalat, beliau pun mengatakan, "Idastabahu zina." Jika perbuatan zina menjadi kebiasaan masyarakat. Wasyuribul khamr, idastabahu zina, jika masyarakat telah melakukan perbuatan zina. Wasyaribu al khamra, kemudian mereka ini minum minuman keras. Wadarubil ma'azif, dan mereka memainkan alat-alat musik. Gharallahu ta'ala fi samaihi, maka Allah Subhanahu wa taala akan murka. Kemudian faqala lil ardi, Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada bumi, tazalzili bihim, goncangkanlah mereka, fa intabu wa naza'u wa illa hadamatha alaihim. Kalau mereka bertobat dan mereka tidak lagi melakukan perbuatan-perbuatan maksiat yang disebutkan tadi, Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat gempa tersebut, maksudnya akan menghilangkan gempa tersebut. Kalau tidak, Allah Subhanahu wa taala akan menghancurkan mereka dengan gempa tersebut. Qala, kemudian ada yang mengatakan, "Ya Ummul Mukminin, a'adaban lahum?" Apakah itu adab bagi mereka atau bagaimana? Qalat Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, "Bal mau'idatan wa rahmatan lil mu'minin." Justru goncangan itu merupakan pelajaran dan rahmat bagi orang-orang beriman, wa adaban wa sukhtan lil kafirin, dan adab serta kemurkaan bagi orang-orang kafir. Jemaah sekalian, jadi sekali lagi, berbagai macam bencana yang menimpa kaum muslimin, baik itu gempa ataupun penyakit taun, kalau dihadapi dengan baik, dengan iman kepada takdir, semaksimal untuk menjauhkan diri dari penyakit tersebut. Kalaupun terkena, maka dia husnuzon kepada Allah Subhanahu wa taala, itu menjadi rahmat bagi orang-orang beriman. Demikian sesi pertama dari kajian kita, mudah-mudahan bermanfaat. Barakallahu fikum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.